Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Waj'alna minal rasyidin al-amilin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Mabahul Huda, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara semua yang saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita bersyukur pagi hari ini bisa hadir di majelis taklim, sehat walafiat. Amin. Semoga bisa menambah ilmu dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada seorang bernama Sufyan bin Asal Al-Muradi, sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ataitu inni ji'tu atlubul ilm." Saya datang kepada Rasulullah ini untuk belajar, menambah ilmu. Dan pada waktu itu Rasulullah fil masjid muttaki, sedang duduk di masjid bersandar begini. Lalu Nabi menyambut orang ini dan mengatakan, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Lalu beliau mengatakan, "Inna talibal ilm tahaffadhul malaika bi ajlihatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'dha hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyambut dengan kata marhaban bi talibil ilm. Di dalam Islam itu ada 3 kata di dalam menyambut tamu, ya. Ahlan wa sahlan, kemudian wa marhaban. Apa artinya ahlan itu? Ahli. Ahli itu keluarga. Dalam bahasa Arab, orang berbicara kalau misalnya mau mengajak istrinya itu, mereka mengatakan ahli. Jitu ma'a ahli. Saya datang dengan keluarga saya. Orang yang menguasai satu ilmu dikatakan ahli. Ahli ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan menjadi dekat seperti keluarganya. Ahlan. Jadi tamu itu disebut keluargamu. Wahai keluargamu, gitu ya. Kemudian sahlan. Apa sahlan itu? Mudah. Maksudnya apa? Silakan duduk dengan mudah, dengan nyaman, tidak perlu kewo-kewo, gitu kira-kira. Enggak usah sulit di sini. Lalu yang terakhir marhaban. Ar-rahab itu artinya leluasa. Nah, Ramadan, untuk menyambut Ramadan itu kata ketiga ini yang digunakan. Marhaban ya Ramadan, kan? Bukan ahlan, ya. Bukan sahlan, tapi marhaban. Marhab, ar-rahab itu dalam bahasa yang tidak resmi itu rahat. Rahat itu sebetulnya dari kata marhab itu. Tempat yang leluasa itu namanya ar-rahab. Maka ketika kita menyambut tamu dengan marhaban, itu artinya silakan datang dan masuki rumah saya ini sampai hati saya sampai ke relungnya. Begitu maksudnya. Jadi Ramadan itu disambut marhaban ya Ramadan, silakan datang memasuki diri saya, memasuki kehidupan saya. Begitu. Nah, Rasulullah menyambut penuntut ilmu ini dengan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu, disambut oleh Rasulullah SAW. Inna talabal ilmi tahaffatuhumul malaika. Kata Rasulullah, orang yang datang, Anda keluar dari rumah dengan niat saya mau belajar, ya, itu dilindungi malaikat. Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Man kharaja li talibil ilm fa huwa fi sabilillah."
Anda keluar dari rumah untuk belajar itu berjalan di jalan Allah. Kalau misalnya orang yang menuntut ilmu, belajar ke masjid atau ke sekolah, ya, ilmu yang diridhoi Allah tentunya, ya, itu oleh Allah dikerahkan malaikat untuk melindungi ini, dan mereka itu disebut seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya, kalau misalnya orang ini pada waktu jalan menuntut ilmu kecelakaan di jalan, dia mati syahid gitu. Tinggi sekali nih menuntut ilmu ini. Lebih tinggi dari sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu sunnah. Kalau menuntut ilmu itu wajib. Malaikat melindungi bi'ajlihatiha, dengan sayapnya melindungi mereka itu. Tsumma yarkabu ba'dhum ba'dha. Malaikat itu gak bisa dihitung jumlahnya sampai ke langit dunia, hatta yablughu sama'ad dunia, sampai ke langit dunia, min mahabbatihim lima yatlub, karena begitu senangnya malaikat kepada orang yang suka belajar. Dan tidak semua orang suka belajar, ya. Orang itu man lam yudrik halawata majalis dzikir lam yaduk halawatul ibadah. Orang itu kalau tidak bisa merasakan lezatnya belajar seperti ini, dia nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Tidak bisa merasakan kekhusyukan dalam ibadah. Maka Rasulullah sangat menganjurkan ini, dan sebetulnya Islam itu adalah ilmu dan keikhlasan, ya. Al-Islamu dinul ilm wal ikhlas. Islam itu agama ilmu. Maksudnya nggak bisa berislam tanpa ilmu. Dan ilmu Islam ini tidak terbatas. Tapi hari kiamat semakin berkembang ilmunya ini. Jadi Sayyidina Ali kalau tidak salah yang mengatakan al-Islamu dinul ilm wal ikhlas. Maka kalau Anda itu tidak memenuhi dua kriteria ini, dua syarat ini, nggak bisa jadi orang Islam yang baik. Yang pertama ilmu. Untuk sholat perlu ilmu, untuk puasa perlu ilmu, untuk haji perlu ilmu, belajar Al-Quran perlu ilmu, untuk bermasyarakat perlu ilmu, untuk berpolitik perlu ilmu, semuanya ilmu. Maka ilmu ini mulia. Ya. Kemudian yang kedua al-ikhlas. Al-ikhlas itu iman. Al-ikhlas itu la ilaha illallah. Maka di dalam Al-Quran ada ayat, kalau saya tidak salah di surat Taubah 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallah, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Itu saya kira suratnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kalau enggak salah surat Taubah 119, Pak cek. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kalau di dalam terjemahan buku Quran terjemahan diartikan ketahuilah. Tapi sebenarnya lebih dari ketahuilah, artinya berilmulah, mengerti sampai mendalam tentang la ilaha illallah. Wa fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa alam semesta ini tegak karena la ilaha illallah. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa al-Islamu ruhul wujud. Coba dicari, al-Islamu ruhul wujud. Rohnya semua yang ada ini adalah Islam. Ini pengeras suara ini rohnya adalah Islam. Apa maksudnya Islam? Ini air ini
rohnya adalah Islam. Dia mengikuti peraturan Allah. Alam semesta ini semuanya mengikuti peraturan Allah. Langit dan bumi, semua air dan tanah ini, kalau subur ditanami tumbuh itu mengikuti peraturan Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Maka dikatakan al-Islam ruhul wujud. Wujud itu apa yang ada ini? Karpet ini wujud semuanya ini semuanya Islam ini. Mengikuti hukum Islam, mengikuti hukumnya Allah. Ini lampu ini positif dan negatif, kalau sudah bertemu dia mengikuti hukum Allah, kemudian menyala. Semua mengikuti hukum Allah. Surat Muhammad ayat 119. Bukan surat Taubah, surat Muhammad. Terima kasih. 19 angka 100. Surat Muhammad ayat 119 saja. 19. Oh 19. Surat Muhammad 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Oleh karena itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling penting, yang paling utama itu la ilaha illallah. Maka yang banyak mengucap la ilaha illallah itu. Karena kalau orang itu bisa mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah itu min ahlil jannah. Dan tidak mungkin orang bisa mengakhiri hidupnya dengan mudah mengucap la ilaha kalau dia tidak membiasakan. Jadi zikir yang paling baik, yang paling banyak harus diucapkan, direnungkan, dipikirkan itu la ilaha illallah. Kemudian wastaghfir li dzambik. Kemudian istighfar. Ini diberi keterangan oleh Ibnu Taimiyah bahwa seseorang itu kalau sudah la ilaha illallah dia memerlukan istighfar. Untuk menjaga la ilaha illallah itu perlu istighfar. At-tauhid huwa jima'ud din wa huwa asluhu wa far'uhu wa lubbuhu. Tauhid la ilaha illallah itu adalah agama ini keseluruhan. Akumulasi dari agama itu tauhid. Tauhid itu juga asluhu, akarnya agama. Tauhid itu juga far'uhu, cabangnya agama. Tauhid itu juga lubbuhu, lub itu intinya agama. Itu tauhid. Kemudian wa huwal khairu kulluh. La ilaha illallah itu cuma mengandung kebaikan semuanya di dalam la ilaha illallah itu. Semuanya adalah kebaikan. Wal istighfar yuzilu syarr kullu. Istighfar itu menghilangkan semua yang jelek. Maka la ilaha illallah harus dipadukan dengan istighfar. Kalau orang cuma la ilaha illallah, gampang sekali itu nanti dikotori oleh riya, dikotori oleh kemusyrikan, disadari atau tidak. Maka di dalam ayat ini Allah memadukan antara la ilaha illallah dengan istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Walil mu'minin wal mu'minat. Coba bayangkan. Kita juga memintakan ampunan kepada mukminin mukminat, orang-orang beriman, laki-laki maupun wanita. Kita mintakan istighfar, kita mintakan ampunan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah itu Maha tahu gerak-gerik Anda, bolak-balik Anda, dan pada akhirnya nanti sampai kemana dan di mana kita berakhir, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan fa'ablahu tsana'u qawlu la ilaha illallah. Sebaik-baik pujian kepada Allah adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau Anda belum bisa tenang dengan la ilaha illallah, artinya imannya belum baik.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dia bisa tentram hatinya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah itu selalu diucapkan dengan istighfar, nanti iman ini semakin mantap. Kalau sekali-sekali saja mengucapkan la ilaha illallah, ilingo, waktu susah diingatkan ilingo lalu eling kemudian lupa. Lupanya banyak, ingatnya sedikit, tak cukup dosisnya. Harus ingatnya banyak, dosanya sesedikit mungkin karena terus dibersihkan dengan istighfar. Wa ablaghu du'a al-istighfar. Coba bayangkan. Pujian kita kepada Allah yang paling tinggi nilainya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika diselamatkan oleh Allah dari bahaya perut ikan dan malam hari di tengah lautan yang gelombangnya seperti gunung masuk ke dalam mulut ikan, diselamatkan karena la ilaha illallah. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian saya hormati, di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan kalimat tauhid dan istighfar sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus, karena zikir itu sehingga diselamatkan oleh Allah dari bahaya yang tidak bisa dibayangkan ya. Bagaimana itu sulitnya Nabi Yunus malam hari diterjunkan ke dalam lautan yang besar gelombangnya, dimakan ikan, berada di perut ikan, dan dia tetap saja berzikir dan optimis bahwa Allah akan membantu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama tauhid, yang kedua mensucikan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ikrar. Saya ini mendolimi diri sendiri. Orang yang berdosa itu mendolimi diri sendiri. Dengan itu kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yunus, dan Rasulullah mengatakan kalau Anda dalam kesulitan, dalam kesempitan, baca doanya, zikirnya Nabi Yunus itu. Maka kesimpulannya adalah, saudara, at-tauhidu yudhibu aslus syirik. At-tauhid yudhibu aslus syirik. Tauhid, kalimat tauhid itu membersihkan cikal bakalnya kemusyrikan. Maka yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada orang sakit, ya, sudah ajalnya mau tiba, itu harus ditalqini, laqiru mautakum la ilaha illallah, kata Rasulullah. Jadi Anda kalau menghadapi orang sakit, dan kita nanti juga sakit, ya, itu tidak boleh ada terlalu banyak kalimat, karena orang yang akan meninggal itu sibuk antara diganggu setan dengan kedatangan malaikat. Tapi orang-orang yang kuat imannya itu malaikat hadir, dan malaikat yang datang itu malaikat rahmah, mudah dia mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan para ulama itu mengajarkan kalau ada orang sakit, namanya sakit parah itu istihdhar. Istihdhar itu sudah ajalnya mau tiba. Itu sebaiknya orang yang pernah bertengkar dengan orang ini jangan boleh hadir, jangan boleh tampak di situ. Termasuk ibu-ibu yang kebetulan datang bulan itu agak jauh, supaya malaikat mudah masuk. Ini yang seringkali tidak terlalu dipopulerkan oleh para ulama. Saya belajar dari ulama-ulama Mesir, itu mengatakan begitu, lalu diperdengarkan la ilaha illallah, gitu. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau orangnya sudah koma, itu telinganya masih mendengar la ilaha illallah sampai dia wafat dalam keadaan la ilaha illallah, sehingga bersih semuanya kemusyrikan itu. Kita ini kadang-kadang
melakukan kemusyrikan kita tidak sadar. Nah, kemudian istighfar yamhu furu'ahu. Istighfar itu membersihkan cabang-cabangnya kemusyrikan. Banyak cabangnya kemusyrikan. Anda kalau tidak yakin bahwa Allah akan menolong Anda, kemudian Anda mencari yang lain, itu sudah mengandung kemusyrikan yang harus dibersihkan. Makanya berbahagialah orang yang banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, pada kesempatan yang lalu sudah pernah saya sampaikan dan sekarang saya ulangi. Barangkali ada yang belum pernah mendengar atau yang lupa. Kalau Anda dalam kesulitan, kesulitan itu macamnya banyak, susah, ada problem, ingin mencapai sesuatu tidak bisa tercapai, lalu sedih, ditinggal orang yang dicintainya meninggal dan sebagainya. Begitulah hidup ini. Ya. Ada tiga tahapan. Yang pertama itu istighfar. Jadi ketika Anda susah itu istighfar. Sulit, saya ini nggak bisa mengatasi ini, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, 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 begitu ya. Kalau para ulama memberi hitungan itu 100 kali. Artinya 100 kali itu sudah cukup untuk membuat kita ini sudah merasakan nikmatnya istighfar. Dan 100 kali itu kira-kira cuma 3 menit atau 5 menit. Sudah. Kalau sudah istighfar ini namanya pengosongan. Jadi kotornya hati ini dibersihkan dengan istighfar. Kemudian yang kedua adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini menghiasi hati kita ini dengan salawat, supaya koneksitas kita dengan Nabi itu kuat, kemudian koneksitas kita dengan Allah kuat. Kita minta kepada Allah supaya mensalawati Nabi dan kita disalawati Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang paling pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada baca 100 kali. Nah, kemudian kalimat at-tajalli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mau lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Anda baca la ilaha illallah sampai 10 kali, kemudian pada yang ke-10 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu sampai 100 kali la ilaha illallah, insyaallah Anda akan menjadi bersih. Masya Allah. Kenapa ini penting, saudara ya? Karena at-tauhid sababun fi tahsilil khairat bi anwa'i. Tauhid itu adalah sebab untuk meraih atau mendapatkan kebaikan dan macam-macamnya kebaikan itu. Karena kalau orang itu sudah bersih kemudian dihiasi dengan sholawat dan tauhid, itu siap untuk menerima kebaikan. Jadi bersihkan kemudian menerima kebaikan itu. Wal istighfar sababun limahwid dzunub allati tasul insan fi dunyahu. Yang membuat kita ini sulit itu dosa kita. Umat Islam sekarang mengalami kesulitan karena terlalu banyak dosa. Karena mentolerir kemusyrikan, mentolerir kejahatan, mentolerir kecurangan. Sekarang Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau Anda melihat kemungkaran itu harus dirubah dengan tangan, dan tangan itu kekuasaan. Mungkar di depan mata ini sekarang, kecurangan, kebohongan dan sebagainya. Malah ikut, kalau ikut itu sudah selesai. Tidak ikut saja, diam saja Anda berdosa. Harus kalau bisa mencegah. Yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Fa'illah yasati fabilisane. Kalau nggak bisa ya dengan lidahnya. Berbicara ini nggak benar ini. Nggak benar. Ini sekarang saya sampaikan itu nggak benar. Kalau kita itu mentolerir kejahatan itu berarti fahuwa minhum. Fa'illah yasati fabiqalbi. Wadhalika adhaful iman. Jadi kalau Anda nggak bisa, itu dengan hati. Ini saja nih kalau nggak benar. Cuma hatinya saja. Itu iman yang paling rendah. Kalau di dalam hatinya itu nggak ada, seperti itu habis imannya. Apalagi ikut. Jadi yang ikut mentolerir kejahatan, ya itu sudah
Artinya ini yang namanya Islam syakliyah. Islamnya Islam penampilan saja. Islam penampilan. Dan itu banyak sekarang. Maka saudara-saudara jamaah hamba Allah yang saya muliakan, perbanyak zikir, perbanyak tobat sekarang itu ya. Dan insya Allah kalau kita terus begitu, nanti kemungkaran ini bisa dihilangkan oleh Allah kalau kebenaran dihadirkan. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haq. Rasulullah pada waktu sudah berhasil menaklukkan orang-orang musyrikin dan kemudian masuk ke kota Mekah yang disebut Fatah Mekah. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan, Allah menyatakan kepada Rasulullah, fatahna laka fatham mubina. Kami Allah yang membukakan ya. Jadi bukan karena kita hebat. Sama dengan pada waktu bangsa ini merdeka, itu pernyataannya sangat islami. Atas berkat rahmat Allah kami merdeka. Bukan karena kita kuat, karena kita berjuang, bukan itu. Anda berjuang apa saja kalau tidak dikehendaki Allah tak bisa menang. Islam ini sudah dibentuk oleh orang-orang yang sebetulnya bibit-bibit imannya kuat. Sehingga negara ini dibentuk dengan ucapan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh kemauan luhur bangsa Indonesia kami merdeka. Itu mahal sekali. Kemudian dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah iman, mahal sekali. Tapi banyak yang mengkhianati yang mahal ini. Maka saudara, jangan sampai kita ini kemudian tidak merasa bahwa ini nggak benar ini. Apalagi didukung itu sudah selesai. Inilah yang namanya kemunafikan itu. Dan ini yang paling banyak, penyakit yang paling banyak di dunia modern itu adalah kemunafikan. Maka kita jangan sampai ikut ya. Jangan sampai ikut. Orang merasa popularitas memang zaman yang ini itu aja sudah berdosa. Harus menolak kebatilan. Kalau Anda masih punya iman, Anda menolak kebatilan. Misalnya ada orang berzina, terus Anda mengatakan zaman dia, aku memang ini, itu habis iman Anda itu. Harus benci. Ada orang makan riba, Anda biasa saja. Tak apa-apa lah, memang gimana gak riba gak bisa. Anda habis imannya ini. Jadi kalau ada kebatilan, ada kemungkaran, kita tidak merasa gelisah. Iman itu sudah habis. Makanya perlu ilmu kan, ilmu dan keikhlasan. Jadi Islam itu memang landasannya ini, ilmu dan keikhlasan. Dan ketika Rasulullah ditanya, ma huwal iman ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-iman huwal ikhlas. Sampai surat yang tentang Allah itu disebut suratul ikhlas kan? Apa suratul ikhlas itu? Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Allah itu tumpuan semua makhluk itu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau sudah beranak, diperanakan itu makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa disejajarkan, disamakan dengan Allah yang Maha Esa. Lalu kita mengatakan la ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah itu ada sebelum semua ada. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Yang disujudi dan disembah oleh Allah, oleh makhluknya dimanapun. Semua air ini sujud. Makanya tadi dikatakan al-Islamu ruhul wujud. Islam itu ruhnya al-wujud. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak Islam. Yang banyak tidak Islam itu manusia dan jin ini. Kalau setan sudah tertutup kan. Jadi kalau Anda ingin enak hidup ini, ikutilah kemauan Allah, bukan kemauan Anda, bukan kemauan diri Anda. Kalau Anda mengikuti kemauan diri, ya bisa saja dikasih oleh Allah. Orang musyrik, orang kafir dikasih kekayaan, tapi nggak bisa merasakan kenikmatan.
Semua orang ingin hidupnya bahagia, ya, betul nggak? Anda merasa bahagia apa nggak dalam hidup ini? Repot jawabnya. Jadi Anda ini belum bahagia? Hah? Sudah bahagia atau belum bahagia? Sudah. Sekarang yang terakhir ini, bagian dari ceramah saya yang terakhir ini, saya ingin mengantarkan semuanya bahagia, insya Allah. Barengan dengan saya ini, mudah-mudahan bisa bahagia. Amin. Bahagia itu dalam bahasa Arab apa? As-sa'adah. Kalau laki-laki, Sa'id. Pak Sa'id itu artinya bagio. Apa itu bagio itu? Subagio itu sama dengan Sa'id. Sa'id coro Arab, bagio coro Jawa. Subagio. Bagio itu kan bagir. Sa'id itu. Nah kalau wanita Sa'idah. Bu Sa'idah itu artinya bahagia. Kebetulan ibu saya ini namanya Sa'idah. Itu artinya bahagia. Coro Jawa ini Subagio itu. Kalau perempuan Subagia nggak ada ya. Subagia laki-laki saja. Badriah. As-sa'idah, as-sa'adah itu kebahagiaan. Rumus yang catat ya. La sa'adata bidunil sakinah. Tidak ada kebahagiaan tanpa sakinah. Anda punya hubungan, punya ilmu, nggak tentram hidupnya, nggak mungkin bahagia. Orang pangkat tapi caranya kurang, nggak mungkin bahagia. Gelisah terus deh. La sa'adata biduni sakinah. Tidak mungkin ada kebahagiaan kalau tidak ada ketentraman. Kalau ada pengantin itu kan didoakan mawaddah warahmah sakinah kan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu itu sakinah itu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dikasih mawaddah, dikasih rahmah ya. Mawaddah itu kalau kasih baru itu mawaddah itu. Pulsanya banyak habis. Terus telepon enggak pandai-pandai. Tapi di sana itu luar kayak Pak. Nah ini kalau telepon ini sik berapa kok ini telepon. Iku wis-wis. Tapi si anyar masih repot diterima telepon karena masih mawaddah. Nah kemudian rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelumnya itu sakinah dulu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-Quran ini luar biasa. Oleh para ahli tafsir diulas. Kenapa Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha? Ma'aha itu barengan. Tapi ilaiha. Litaskunu ilaiha. Ini artinya terbaharukan terus. Kalau sudah lama nggak ketemu itu senang, nggak bosan. Litaskunu ilaiha. Sampai tua. Makanya kapan itu ada teman saya itu umroh, lalu cerita katanya dari jamaah umroh itu ada yang kakek nenek sudah tua, tapi rukun gitu ya. Jadi orang-orang itu perhatikan, makannya disuapi gitu, terus diantarkan, dituntut, sudah tua ini. Akhirnya jamaah itu tanya, itu resepnya gimana? Mbak, resepnya gimana Mbak? Sampai tua kok masih begini saja. Terus jawab dulu, kami ini baru nikah seminggu. Mantannya baru minggu yang lalu, berarti masih tua sih mawaddah kira-kira gitu. Jadi la sa'adata biduni sakinah. Tidak mungkin ada orang bahagia kalau nggak tentram. Betul apa tidak? Anda punya uang 1 triliun tapi bingung, itu ono KPK, aku ini maling, bingung, nggak bisa menikmati. Orang punya istri cantik tapi bingung terus ketilek dijabel uang, itu nggak bisa menikmati. Kalau menurut Gus Ali yang paling enak itu istri itu yang tengah-tengah, yoga elek, yoga spiro ayu. Biaya juga gak larang dari Gus Ali. Tapi ayu gak tentram ini. Mentu di dijamil bu, ditoleh bu.
Tapi kalau beriman, walaupun kayak bidadari, nggak bakalan Anda nggak tentram. Yang penting apa? Iman. Jadi rumusnya ya kalau mau ditulis, udah ada bapak tulis. La sa'adata biduni sakinah, wala sakinata biduni iman. Tidak ada kebahagiaan tanpa sakinah, tanpa ketentraman, dan tidak mungkin orang tentram kecuali dengan iman. Maka artinya apa? Yang paling penting itu apa? Iman. Dan iman itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? La ilaha illallah. Kalau Anda kuat ikhlasnya, enak hidup ini. Anda misalnya Anda menolong orang, dia nggak matur nuwun, nggak apa-apa. Karena dia melakukan itu bukan untuk orang ini, untuk Allah. Saya seringkali dikeluhi orang ketika bertengkar, ada orang bertengkar dengan tetangganya, pokoknya musuh-musuhan gitu, terus saya bilang, kok sampean sepurani, atau kok disampean angel, di sepurani ngomong terus saya, wangil. Mas yo opus hatiku ini bisa janggal, katanya gitu. Gak bisa. Kenapa kalau? Makanya saya minta tolong Pak, gimana caranya supaya saya bisa memaafkan? Ada orang yang sulit memaafkan, dan itu bukan termasuk orang baik. Orang baik itu bisa memaafkan. Nabi itu luar biasa memaafkan orang. Ya kita nggak usah seperti Nabi, tapi ya terlalu jauh lah. Rumusnya kenapa sulit memaafkan? Karena dia memaafkan untuk orang itu. Sulit. Anda maafkan untuk Allah. Kau matur nuwun, gak matur nuwun karepmu. Saya ngasih untuk Allah. Baru kuat itu. Saya memaafkan itu untuk Allah. Awakmu gak gelem gak apa. Misalnya sudah saya minta maaf, dia gak memaafkan gak apa-apa, sudah selesai sampai. Tapi kalau musuh-musuhan terus, tidak bisa. Itu iman. Jadi saya memaafkan untuk Allah. Saya memberi untuk Allah. Saya melakukan kebaikan untuk, saya mengajar untuk Allah. Sampai ngomong gak apa. Untuk Allah. Kalau untuk Allah itu kuat kita ini. Dan man kana lillahi kana Allahu lah. Kalau orang itu untuk Allah, Allah nanti untuk dia. Allah yang ngomongin dia. Nah ini sebetulnya jantungnya agama itu di sini. Jadi saya ulangi. La sa'adata biduni sakinah, wala sakinata biduni iman, wala imana biduni ikhlas, wal ikhlasu la ilaha illallah. Makanya kalimat yang paling penting, kalimat yang paling tinggi nilainya, kalimat yang paling besar, kalimat yang paling indah itu la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nu'afu insyaallah minal amin. Di atas la ilaha illallah kita hidup. Di atas la ilaha illallah kita mati. Di atas la ilaha illallah kita nanti dibangkitkan oleh Allah. Ada min ahlil jannah. Itu orang surga itu. Makanya kenapa diperintahkan supaya melafalkan la ilaha illallah seringkali? Kalau Anda seringkali melafalkan la ilaha illallah, istighfar, sholawat, terus seringkali ya ucapkan itu nanti mengakar. Dan kalau sudah mengakar itu jadi kuat. Nanti kalau sudah kuat, semua nanti dipengaruhi oleh la ilaha illallah. Berdoa juga begitu. Berdoa itu asasnya la ilaha illallah. Kalau sudah berdoa itu serahkan kepada Allah. Dan ada seorang ahli hikmah namanya Ibn Athaillah As-Sakandari, bisa jadi Allah itu memberi dengan melalui menolak, atau menolak dengan melalui memberi. Mengerti apa? Jadi memberi dengan melalui menolak. Anda ingin kawin dengan orang ini, wis pokoknya gak boleh wong iki wis mati nih ya, orang sing ngono bareng. Sudah berdoa, sudah macam-macam enggak diterima. Itu bukan berarti doanya tidak diterima. Bisa jadi Allah ini ingin menolong orang ini karena orang yang dicintai ini belum tentu orang baik. Sama dengan jabatan, kekayaan yang kita inginkan itu serahkan kepada Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu akan memberi sesuatu melalui penolakan dulu, atau menolak melalui pemberian. Ngerti tak kira?
Misalnya minta kaya, dikasih oleh Allah, tapi hancur dia dengan kekayaannya. Minta pangkat dikasih oleh Allah, hancur dengan pangkatnya. Ada orang minta pangkat nggak dikasih oleh Allah, dikasih yang lain yang lebih baik. Kalau kita itu nggak ilaha illallah yang kuat, itu tidak terpengaruh. Yang penting saya berdoa, ya Allah berdoa. Serah, nanti Allah yang memiliki. Bahkan Sayyidina Ali itu dengan lugas mengatakan, saya kalau berdoa lalu tidak diterima, saya senang karena pasti nanti Allah memberi yang lebih baik. Subhanallah. Gimana itu? Inilah kekuatan tauhid, kekuatan la ilaha illallah pada diri seorang itu seperti itu. Maka saudara-saudara, mari kita telusuri sisa hidup kita ini. Nggak tahu ini Pak Yahya nggak datang ini. Pak Yahya ini yang paling muda ya. Biasanya kalau saya mengatakan ada pertanyaan, Pak Yahya dulu. Ya, jadi saudara kita ini nggak tahu sampai berapa lama lagi hidup ini. Tapi orang yang cerdas itu berpikirnya begini, saya akan membuat hidup saya ke depan ini yang terbaik. Itu yang. Karena kita mau tidak mau mesti mati kok. Sampai nggak mati sekarang, mungkin besok atau mungkin lusa, mungkin. Saya setiap tahun seperti kemarin ini ya, angkat kalender baru nih, ya Allah. Saya kebet sampai Desember. Iso dan nutupi Desember ini. Tahun lalu sudah gitu, ternyata bisa ya. Ini sekarang 24. Waktu 22 kemarin saya gitu juga. Ini 24 ini iso dan 25 ya. Nah iso ya, saya kelima. Apa ya enak. Kalau sampai hidup panjang tapi loro kabeh dosa tambah akeh. Sebaik-baik orang kata Rasulullah adalah orang yang usianya panjang, amalnya banyak. Tapi kalau usianya panjang, dosanya banyak, lebih baik cepat. Sorong sampai nggak dosa sakit-sakit. Ya, ini logis sekali. Islam itu sudah luar biasa Islam itu. Jadi kadang-kadang saya kalau baca Islam itu, subhanallah, seperti baru belajar itu, seperti baru belajar. Ini tadi saya waktu mau berangkat ini buku ini tahun 19 di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ini. Terus saya pelajari. Lu ini dulu sudah pernah saya baca ini. Sudah pernah saya baca. Ini tadi saya baca seperti baru ini. Islam ini luar biasa. Berarti dulu ini saya belum begitu ngerti rupanya ini. Gitu. Itu Islam sudah tumbuh Islam ini. Kenapa ini? Kan ini kalamullah. Quran ini kalamullah. Jadi kalau Quran itu disebut Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Mubarakun itu penuh nilai tambah. Hari ini Anda baca ini dikasih ini. Minggu depan ayatnya sama dikasih yang lain lagi. Ayat dikasih yang lain lagi. Allah. Makanya orang-orang belajar itu nggak pernah puas. Terus ingin belajar. Nah orang cari uang juga gitu, nggak pernah puas. Terus mau nambah terus. Sampai dia tidak ada kesempatan untuk menikmati terus mati. Nah itu orang yang paling berat itu adalah orang yang cari kekayaan, nggak mari-mari, nggak belum menikmati, mati. Nah ketika mati, namanya kepemilikan itu selesai sama sekali. Set, begitu ajalnya datang, set, mulai hari itu kepemilikannya jatuh kepada ahli waris, nggak punya apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini rumahnya almarhum, keliru mas. Almarhum nggak punya apa-apa, habis. Karena apa? Jatah peminjaman habis. Kalau kita itu seperti itu, enak menghadapi hidup ini. Kesulitan itu gampang diselesaikan. Karena ada Allah. Nah orang yang menyebut Allah setiap hari belum tentu merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Anda ingin tahu posisi Anda di sisi Allah? Tanyakan posisi Allah pada diri Anda. Apakah Allah yang paling penting? Atau uang yang paling penting? Atau jabatan yang paling sering di sini itu apa? Makanya yang betul mar'u ala ma'asyali, manusia itu kalau mati sesuai dengan apa yang paling digandrungi. Kalau orang itu setiap hari yang dipikirkan uang atau dolar, matinya nanti dolar ini biro dino iki terus mati deh. Kalau
Kalau Anda berpikirnya itu la ilaha illallah, agama, dolar ini untuk mendukung la ilaha illallah, pekerjaan untuk mendukung la ilaha illallah, istri untuk mendukung la ilaha illallah, anak untuk mendukung la ilaha illallah. Semuanya ini untuk mendukung la ilaha illallah ini supaya masuk surga. Ini manfaat. Tapi kalau dibalik, semuanya ke sini. Mana itu banyak orang ke kiai, banyak orang ke pondok pesantren, bukan untuk pondok pesantren, bukan untuk kiai, tapi untuk jabatan. Tujuannya untuk jabatan, walaupun nggak ngomong ya. Soalnya nggak wayang pemilu ya nggak merono itu. Dan Allah itu maha tahu. Ya Allah, Allah maha tahu, Allah maha tahu. Yang terakhir lagi sudah. Kayaknya sudah cukup ya. Cuma saya ingin mengingatkan lagi apa yang kita baca pada sekarang dibuka aja untuk penutupnya ini. Surat Al-Ankabut 45. Coba dibaca. Ali dibaca ini. Al-Ankabut 40. Al-Ankabut itu surat nomor 29. Sampai surat itu sudah dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Masya Allah. Sudah, semua dapat? Sudah. Sudah dapat ya? Kemarin waktu minggu lalu kalau nggak salah sudah saya jelaskan bedanya Iqra dengan Utlu. Kalau Iqra itu membaca, kalau Utlu itu bukan sekedar membaca, mengerti dan diikuti lagi. Makanya dalam bahasa Arab seringkali orang Arab yang lancar berbahasa Arab itu mengatakan wabintali itu the next, wabintali dan selanjutnya. Itu artinya selanjutnya. Utlu itu dibaca, dipahami, kemudian diterapkan. Allah dalam ayat ini menggunakan kata utlu, bukan iqra. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kamu tilawahi apa yang aku wahyukan kepadamu, ini pada Rasulullah untuk kita. Jadi perintahnya kepada Nabi, tapi untuk Nabi dan kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Salatnya dibangun, bukan dikerjakan, dibangun. Wudhunya yang baik, salatnya yang baik itu baru bangun salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak orang sudah salat, sudah haji kok masih banyak kemungkarannya? Masih korupsi, masih mengganggu orang, masih berperilaku musyrik. Karena apa? Salatnya baru dikerjakan, belum dibangun. Makanya di sini dikatakan wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Yang paling penting dalam salat itu adalah zikirnya. Aqimis sholata li dzikri. Kamu bangun salat itu untuk mengingat aku, dan ruhul ibadah was salat. Buat zikir maksud saya. Ruhul ibadah buat zikir. Ruhnya ibadah itu zikir. Anda salat tapi enggak ingat Allah, enggak ada ruhnya. Ada infak tapi nggak ingat Allah, nggak ada ruhnya. Anda memaafkan orang tapi nggak ingat Allah, nggak ada ruhnya. Anda puasa nggak ingat Allah, nggak ada ruhnya. Zikir itu waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhanallah. Allah itu tahu apa yang Anda kerjakan. Anda di sini ini, Allah tahu bukan saja tangan saya bergerak ini, dalam hati saya ini Allah tahu, dan juga dalam hati Anda semuanya. Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ada mendengarkan betul apa enggak? Ada senang apa enggak mendengar ceramah ini? Ada merasa di penceramah apa enggak? Tahu. Bikin ketawa ini Allah juga tahu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kalau tahunya Allah itu tahu sampai setahu-tahunya. Nah, inilah untuk bekal kita mengisi kehidupan yang akan datang. Mari sholatnya dibangun yang baik dan dilengkapi dengan doa setiap kali. Orang kalau habis sholat mesti istighfar supaya sholatnya diterima. Nah, sholat kita belum tentu baik.
Maka kalau sudah seperti ini, monggo silakan barangkali ada yang belum jelas bisa ditanyakan sebelum saya akhiri dengan doa. Wallahu a'lamu bima tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu Maha tahu secara tafsil, secara detail semua yang kita kerjakan. Tanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Itu Pak Ustaz. Monggo Bu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La sa'adata biduni sakinah, wala sakinata biduni iman, Ikhlas. wala iman biduni tauhid. Tauhid, iman itu dibangun dengan tauhid, dan tauhid itu la ilaha illallah. Jadi kita berangkat dari la ilaha illallah, kemudian tauhid, nah kemudian iman, kemudian sakinah, kemudian sa'adah. Nah kalau dibalik, tidak mungkin orang bisa sa'adah kecuali tentram. Tidak mungkin orang tentram kecuali iman. Tidak mungkin orang iman kecuali ikhlas. Ikhlas itu la ilaha illallah. Ikhlas itu berpijak kepada la ilaha illallah. Kira-kira begitu. Apa? Gak jelas. Kata-kata mutiara apa Indonesia? Hadis. Ini hadis atau makalah? Ini ilmu para ulama ini. Ilmu, bukan kata-kata mutiara. Ilmu. Kesimpulan para ulama. Ya pastilah. Tidak mungkin orang bahagia kecuali tentram. Dan sakinah itu tidak selalu memerlukan uang. Sakinah itu tidak selalu memerlukan kesehatan. Nabi Ibrahim itu sakinah di dalam api, tentram di dalam api. Rasulullah tentram di gua. Ini depannya ini sudah ada orang-orang yang membunuh Nabi. Nabi tentram di situ. Ma dhannuka fitnaini Allahu thalithuhuma. Kata Rasulullah, waktu Rasulullah itu coba sekali-sekali ada ke Mekah kemudian lihat buat tahu itu kelihatan sekali kalau orang dari atas. Nabi di situ juga Sayyidina Abu Bakar. Ini orang-orang mau membunuh Nabi loh. Nabi tentram. Sayyidina Abu Bakar yang gelisah. Ya Rasulullah ini kalau mereka menoleh ke bawah sudah mati kita ini. Nabi mengatakan, "Ma dhannuka fitnani Allahu ta'ala." Bagaimana ada dua orang yang ketiga itu Allah? Ditutup oleh Allah dengan laba-laba itu. Itu Allah menutup itu. Orang kemudian di situ ada burung merpati. Ini namanya junudullah. Ini junudullah. Ini yang kita biasanya tidak yakin itu ini. Jadi kita itu yang yakin itu yang singketok moto singketok. Yang Allah ini tidak diyakini karena tidak kuat imannya. Tapi kalau kuat imannya itu contohnya. Nabi Ibrahim pada waktu akan dilempar ke api itu turun malaikat, kamu perlu dengan saya lah. Allah tahu apa yang saya alami, kata Nabi Ibrahim. Malaikat itu turun tanya kepada Nabi Ibrahim, kamu perlu bantuan saya enggak? Enggak perlu. Allah sudah tahu apa yang saya kerjakan. Masuk. Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat. Ada salamannya itu. Bardan wa salaman. Kalau udah pakai salaman, kedinginan mati nanti. Jadi apinya dibuat dingin tapi aman. Kalau misalnya tidak pakai bardan, tidak pakai salaman, api itu dingin terus sampai kiamat, nggak bisa masak itu. Tetap api diperlukan. Tapi untuk Nabi Ibrahim, kenapa ini? Iman itu tentram. Sama dengan Nabi Yunus, masuk ke perutnya ikan, iman ya, tentram dia. Nah kita belum apa-apa sudah bingung semua, imannya nggak kuat. Makanya orang menghadapi kesulitan itu penting. Saya kemarin ke Jakarta, ceramah di Jakarta, saya bilang ya orang-orang Jakarta bilang itu, saya melihat ini di daerah sini ini, saya kemarin ceramah di Bintaro di Jakarta itu rumahnya bagus-bagus. Hati-hati ya, anak-anak Anda itu jangan hanya dikasih kenyamanan saja. Kasihan anak-anaknya. Kalau hidupnya cuma nyaman-nyaman saja, bapaknya mati nanti anaknya sulit. Hidup ini bukan hanya nyaman. Hidup ini ada kesulitan. Kalau bahasanya para ahli psikolog itu mengatakan
Anda itu nggak mungkin tahan bantingan kalau nggak pernah dibanting. Ya, jadi anak-anak ini jangan semuanya dimudahkan. Orang-orang kaya kan begitu kekayaan orang tuanya meninggal, kekayaannya habis, sulit dan banyak. Contohnya orang-orang kaya anaknya kemudian nggak sukses. Yang sukses malah yang sulit-sulit itu. Yang sukses itu biasanya yang sulit-sulit. Ya kita bukan cari kesulitan, tapi jangan terlalu mengumbar kenikmatan untuk semua. Serba muda, serba ini, apalagi serba muda, serba ini, lalu nggak ingat Allah, porsinya ibadah sedikit sulit, nggak mungkin bisa bahagia. Anda cuma senang aja, senang. Itu orang-orang Barat itu bosan lama-lama dunia ini. Sekarang ini tambah maju di Barat ini juga banyak orang narkoba. Lain jenis nggak puas sama jenis, laki-laki sama laki-laki. Kenapa ini? Nggak bersyukur. Jadi nafsu yang diikuti nafsu, terus nafsu. Nggak bakalan bahagia, kesian orang-orang Barat itu. Makanya kalau begitu sudah ketemu Islam, lalu mereka mengatakan, saya betul-betul merasakan kenikmatan. Nggak bisa masuk Islam. Karena Islam ini ruhul wujud. Islam ini ruhul wujud. Kalau nggak pakai Islam, mustahil Anda akan bisa menikmati dunia ini. Sudah jelas, Bu? Ya, Allah. Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, apakah itu sudah termasuk baca selawat? Iya, baca apa dia? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dilengkapi ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena aslinya itu begitu. Ketika malaikat bersalawat di arsy itu, malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang dibaca pada waktu sholat kalau mau sempurna. Terakhirnya namanya sholawat Ibrahimiyah. Satu lagi. Ini hadis atau puisi apa ilmu dari ulama. Akuman bidore ilmi ya'malu akmaluhu marbudatun atu hadis. Apa kata lagi? Apa puisi apa ilmu dari ulama? Apa itu yang diucapkan itu? Man amila amalan laisa lahu amruna fa huwa raddun. Apa? Man amila amalan laisa lahu amruna fa huwa raddun. Oh, itu hadis itu. Hadis ya. Man amila amalan laisa lahu fa huwa raddun. Semua amalan yang tidak ada cikal bakalnya dari Rasulullah pokoknya ditolak. Sekarang saya kasih contoh saja ya. Ini bicara begini kan bicara bid'ah dan tidak bid'ah itu. Ya toh? Jadi ada golongan ekstrim. Pokoknya kalau Nabi tidak mengerjakan ya jangan mengerjakan. Itu ekstrim. Kalau seperti ini banyak yang Nabi tidak mengerjakan. Contoh yang paling gampang, Nabi kalau terawih pakai pengajian enggak? Bid'ah pengajian. Oh Nabi enggak kerjakan. Tapi apakah Nabi tidak memerintahkan kita belajar? Itu ada usulnya, ada aslinya. Nabi memerintahkan untuk belajar. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kamu kalau terawih jangan pakai pengajian. Tidak pernah begitu kan? Banyak. Nabi tidak pernah melakukan terawih seperti yang di Mekah itu. Kalau sudah terawih kemudian berhenti, malamnya terawih lagi disambung. Nabi tidak kerjakan itu bid'ah. Tapi kan ada aslinya. Ada cikal bakalnya. Sama dengan maulid. Orang yang pertama kali memperingati maulid ya Rasulullah itu. Rasulullah setiap hari Senin berpuasa karena apa? Karena ini hari lahir saya. Terus ada orang mengatakan apa? Saya lahirnya hari Sabtu, saya puasa hari Sabtu Pak. Ngarang lah, ini ngarang itu. Bid'ah itu namanya. Kalau ibadah terus dikarang sendiri beda. Ini ada asli, ada asalnya. Nah sekarang kalau kita memperingati Maulid Nabi untuk menghidupkan kembali, apalagi sekarang peringatan Maulid Nabi malah kebutuhan itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan namanya bid'ah wajibah, bukan lagi hasanah ya. Bid'ah wajibah itu. Oh, sekarang banyak orang lupa dengan Rasulullah. Jadi ini hari lahirnya Rasulullah ini kita peringati supaya ingat
Lu ingat ini ada asalnya. Oh, kita nggak boleh mengingat. Itu maksudnya. Jadi bukan kalau apa namanya semua yang Nabi tidak kerjakan lalu kita kerjakan, banyak sekali yang beda ini nanti. Nabi nggak tahu Qurannya ini. Beda mana? Nggak bisa, terlalu kaku itu. Tapi kalau misalnya dia mau seperti itu, ya monggo silakan. Jangan menyalahkan yang ini gitu maksud saya. Ya ini untuk umat Islam ini gara-gara begini lalu akhirnya nggak cocok. Oh saya ini pernah mau ngajak teman, sudah lama ini mau ngajak teman sholat Jumat. Terus saya bilang ini mana sih tidak seneng, nanti tungket kayaknya. Tungket kan semua ini nggak sebayang ya. Gara-gara tungket ini. Nanti gara-gara Sayyidina nggak pakai Sayyidina wis nggak seneng. Ada orang datang ke rumah saya waktu saya di Karagung dari desa di Lamongan. Bosoe halus kayak seni halus, santun kowe gondrong itu. Terus saking pondok pesantren mau undang saya. Terus acara apa beda. Undang saya iki penting apa sih? Juga iso. Tapi bukan mau sing penting soalnya dia sering mendengarkan saya katanya kalau ceramah pakai Sayyidina. Saya ini kalau ngomong itu pakai Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina. Itu yang seneng dia. Kalau tidak pakai Sayyidina itu tak cocok. Terus saya tanya, siapa yang mengambil sholat dan mengambil ungang dia Pak Sayyidina? Apa dia? Boten pakai Sayyidina. Saya ngomong begitu. Saya waktu salat nggak pakai. Kenapa? Saya niru Nabi. Dulu boten Pak. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sampai yang bisa ini. Lalu ada sampai nggak kan? Boten. Dan itu apa tapi? Kita bawa nada nih bisa ini. Gak konsekuen sampai ini. Ada sampai nggak baik. Kalau aku bingung kafe. Wasyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana. Apa dah apa nih? Betul. Kenapa? Niru Nabi. Niatnya sekarang begini loh. Kalau Anda misalnya saya tidak pakai saya meniru Nabi kamu. Ini akhlak. Yang satu ini akhlak, menghormati Nabi. Sahabat itu menghormati Nabi. Ya kita niru sahabat yang menghormati Nabi. Loh sampai yang suka menghormati Nabi. Ini di sini ini nggak ada orang tanya saya, Taufik, aku takut ya. Apa? Menghormati. Saya aja di sekolah itu guru-guru yang muda-muda, saya panggil Ustaz, bagaimana kabarnya? Ustaz, muridku ya tak suruh Ustaz. Ini namanya akhlak. Nah orang itu, kalau orang sudah ngerti Rasulullah, itu mau disebutkan akhlak yang pokoknya di Lawang itu Pak Sahab itu pernah cerita di Lawang. Pak Sahab itu orang Lawang. Itu ada masjid kuno itu. Terus orang yang ojo apa ngerti, pokoknya ngerti ngaji ambil selawat topis. Katanya Pak Sahab ini, nggak ngerti curah Arab, nggak ngerti apa, pokoknya ngaji, sholat, sholawat terus mari. Kalau ada orang ceramah nyebut, qala Rasulullah, orang itu nangis. Di sini ada rasa cinta. Nggak ngerti loh ini, rasa cinta. Lah di perguruan tinggi itu saya sering ceramah perguruan tinggi, tak baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneng kabeh. Tapi kalau pondok pesantren, orang terbaca, jadi gini ekstrim. Kok tengah-tengah? Ya itu tadi, dalilnya itu tadi. Lek Nabi gak kerjaan, yo ojo kerjaan. Wah, kayak Nabi gak kerjaan. Nabi gak tahu sarungan, bid'ah mana? Kan banyak nanti bid'ahnya. Pakai. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitu. Sudah jelas? Ya. Ustaz, ada ungkapan dalam bahasa Arab itu la ta'jaban min halikin kaifa hawa. Janganlah kamu kagum kepada orang yang rusak bagaimana dia menuruti hawa nafsunya. Yang kedua, bal fa'jaban min salimin kaifa najah. Tapi kagumlah kepada orang yang selamat bagaimana dia bisa selamat. Yang sekarang ini kembali Ustaz, kita itu lihat orang wah ya padahal dia akhlaknya rusak, ibadahnya kacau,
walaupun dia umroh setiap bulan, setiap tahun haji, tapi kita kagum walaupun dia rusak itu, wah sip, top markot top. Sebaliknya ada orang yang agamanya baik, akhlaknya mulia, gak ada yang kagum, bahkan Allah gak nyebut gaya. Padahal dalam Islam tadi kan bal fa'jaban min salimin kaifan aja. Tapi kagumlah kepada orang yang bagaimana kok dia selamat, menjaga imannya, ketaatannya sampai dia selamat. Ya. Ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan la taqtar bil madahir. Kamu jangan tertipu dengan penampilan. Fa inna hudu'al maqabir la ya'ni kulluhum fil jannah. Kalau Anda masuk ke kuburan itu lihat kan tenang, ada burung, jangan dikira semuanya di surga. Gitu. Kalau kamu melihat dohirnya, Anda datang aja ke di Jakarta ada makam namanya San Diego, makamnya orang-orang kaya itu. Belinya itu ratusan juta juga, orang siksa miliar barang. Jangan dikira itu benar orang surga karena tenang. Gak bisa begitu. Jangan tertipu oleh lahiriah. Makanya kita itu harus tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diperintahkan untuk tampil baik, tapi jangan bertumpu kepada lahiriah kemudian tidak melihat kualitas. Islam itu mendahulukan kualitas sebelum kuantitas. Bisa jadi orang itu haji satu kali atau bahkan nggak pernah haji karena nggak mampu, tapi dia orang surga yang oleh Allah diagungkan. Bisa jadi sebaliknya, orang tiap tahun umroh, tiap tahun haji, tapi niatnya itu sekedar untuk menikmati saja, enjoy. Kita tidak boleh menjustifikasi ya, tapi itu semuanya tidak ukuran gitu. Bukan ukuran gitu. Yang ukuran itu adalah orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu kita nggak tahu. Hanya kita memang harus bersangka baik. Jangan kemudian ini masih balik umroh ini nggak ikhlas gitu. Tahu dari mana tapi? Nggak bisa. Tapi juga jangan kemudian sebaliknya. Berhubung sebalik sering umroh apik kok ya belum tentu juga. Jadi jangan bertumpu pada lahiriah. Melihat itu melihat secara holistik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat. Amin. Saya cuma nambah satu, jangan berhenti berdoa supaya negeri ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan, bisa jadi orang itu memberi, Allah memberi dengan menolak, atau Allah menolak dengan memberi. Do you understand? Do you understand? Yes. Jeru loh ini karena maksudnya ini jeru. Kadang-kadang kita itu oleh Allah ditolak untuk diberi. Diberi untuk ditolak. Bisa gitu. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radit. Lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna innaka 'alaina qadir. Ya Allah selamatkan negara kami ini Allah. Berilah kemudahan agar rakyat-rakyat yang susah ini mendapatkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang jujur, bukan koruptor, pemimpin yang tidak berkhianat, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang sujud setiap hari kepada Allah. Engkau Maha Bisa ya Allah untuk merubah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, kami senantiasa yakin bahwa Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Engkau mengetahui diri kami lebih dari diri kami mengetahui dosa-dosa kami ya Allah, kemunafikan kami ya Allah, kekhilafan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti. Namun kami tidak sedikit pun ragu. Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup, yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami, tunjukkan mereka ke jalan yang benar, yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala yang kami menjadi kesulitan kami. Berilah kemudahan
untuk bisa menyelesaikan semua kesulitan ini dengan ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.